Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Utama, semester 7 dengan NIM 0702213058. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu memberitahu tentang cara pembuatan aplikasi dengan memakai dua database. Yang saya pakai database saya yaitu Airtable dan Firebase. Di aplikasi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan operasi create, read, update, dan delete. Oke, langsung saja kita ke browser ya untuk membuka website Kodular. Pertama kita cari browser dengan Kodular. Nah, di sini saya sudah punya ya proyek yang bernama proyek bernama rental. Saya membuat aplikasi rental. Kita masuk ke proyeknya. Nah, ini merupakan tampilan workspace dari Kodular dengan proyek rental. Di sini dijelaskan ada komponen-komponen yang bisa kawan-kawan pakai, banyak seperti button, checkbox, circular, progress, dan lainnya. Tapi saya di sini menggunakan label, textbox, dan juga button sebagai fungsi utama di komponen. Nah, yang saya masukkan antara lain yang pertama pastinya kita memakai layout. Layout ini apa gunanya? Layout ini gunanya untuk membuat posisi lebih baik saja. Jadi misalnya kita masuki vertical arrangement ke dalam, maka nanti akan muncul di sini. Nah, terus ada label, bisa kita tulis data peminjaman, text box, dan input view ini merupakan button. Nah, terus tidak hanya itu, kita memasukkan komponen notifier. Notifier ini gunanya untuk memberikan pesan notifikasi nanti saat dalam sistemnya. Dekorasi untuk mempercantik tampilan aplikasinya. Terus Firebase Database ini merupakan konfigurasi nanti yang akan terkonfigurasi di database Firebase-nya. Berikutnya Airtable juga. Nah, di Firebase dan Aircreate ini, agar database bisa terkonfigurasi ke dalam Kodular, maka diperlukan adanya APK masing-masing dari database. Yang pertama kita Firebase. Di sini, di Firebase Token dan Firebase URL. Gimana cara mendapatkannya? Langkah pertama itu kita masuk ke yang namanya Firebase. Nah, yang paling atas. Oke, ini saya sudah punya ya akun. Go to console. Nah, berikut project-project saya. Di mana ada create database, UAS, camping view, aplikasi edukasi. Nah, kebetulan proyek Kodular ini saya menggunakan UAS. Oke, berikut tampilan project awalnya. Jadi, di mana kita mendapatkan Firebase token? Yang pertama, dengan cara autentikasi. Saat kita tekan autentikasi, nanti awalnya kalau belum punya nanti kita mulai start aja. Kemudian keluarnya di sini di logo gear, project setting, dan keluarnya di sini web APK. Kawan-kawan bisa tengok di gini, di copy, masukkan ke sini. Tinggal paste aja. Nah, oke. Itu yang Firebase token. Selanjutnya ingin mencari Firebase URL. Untuk itu, kita masuk ke project shortcut. Dia ngambil dari sini ya, build. Nanti sini, nanti keluarnya di sini. Real time database. Nah, untuk real time database, Firebase URL-nya itu kita ambil dari sini. https uas bla 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 firebase.com. Nah, ini sudah ada isinya ya teman-teman yang sudah saya kerjakan. Contohnya ada 3 data. Kita copy dari sini, copy reference URL, nah copy to clipboard.
masuk ke sini. Oke, sudah terkonfigurasi dengan Kodularnya. Ya teman-teman, konfigurasi Airtable. Nah, begitu juga dengan Airtable, cuman berbeda ya teman-teman. Pertama kita harus mencari APK, base ID, dan table name. Pinjam. Oke, pertama kita masuk, kita cari airtable.com. Nah, ini workspace saya rental ya teman-teman. Saya memakai rental. Nah, ini database yang sudah saya kerjakan sama seperti yang ada di Firebase tadi. Cuman di Firebase itu dia tidak memakai tabel atau NoSQL, sedangkan rental ini memakai tabel. Nah, kembali ke topik, kita mencari APK-nya. Bagaimana kita cara mencari APK? Pertama, kita ke akun ya, teman-teman, akun. Maka dia dilempar ke page baru. Nah, di sini API, go to developer hub. Tunggu, APK create token. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi token saya sudah banyak. Jadi yang saya pakai itu kalau tidak salah yang memakai yang sorry kita kembalikan yang alat. Saya memakai happy yang alat. Ini di sini token ID-nya ya teman-teman. Nah, sama dengan ini. Part ini. Oke, cocok. Oke, selanjutnya kita keluarkan dulu. Lanjut ke workspace-nya yang tadi. Kita sekarang mencari base ID. Base ID kita dari help masuk ke API dokumentasi. Nah, kita scroll saja ke bawah. Oke. Apps. Ini ya teman-teman, bisa ditengok dari sini base ID-nya. Kita copy. Oke. Sama. Sekarang table name. Table name itu harus sesuai sama Airtable-nya tadi. Kalau salah berarti nanti konfigurasinya gagal. Table name kita pinjam. Database rental dengan table pinjam. Oke teman-teman. Setelah Airtable selesai, maka kita kembali ke fungsinya. Oke. Kita masuk ke blok dari fungsi dari screen 1 ya teman-teman. Nah, kita masuk. Oke, di sini blok yang sudah saya buat. Yang pertama, when screen 1 initialize. Jadi di sini ketika screen 1 terbuka di tampilan HP, maka dia memanggil dekorasi yang saya bilang tadi untuk memperindah. Contohnya tadi ini seperti membuat bentuk komponen teks ID, teks nama, teks alat, teks tanggal, dan teks status. Itu mempercantik. Nanti saya tunjukkan Kodularnya. Terus di sini yang penting ketika button input diklik, nah di sini ya. Jika teks ID kosong, maka akan keluar teks error peringatan. Dibilang ID tidak boleh kosong. Nah, kalau teks ID show error message. Ini yang tadi dia keluar pesan error dan juga request fokus. Jadi dia fokus otomatis ke kursor yang dimana teks ID tadi kosong. Begitu juga misalnya di teks nama nanti kosong, nama tidak boleh kosong. Begitu alat juga, alat yang pinjam tidak boleh kosong, tanggal, dan status. Nah, jika ini semua sudah terisi, maka terpanggil Firebase Database mendapat nilai dengan tag txd text. Oke. Nah, setelah itu selanjutnya when Firebase, oh ya sebelumnya saya tes dulu lah ya di Kodular. Kita tes dulu.
connect to companion. Oke, sudah masuk ini ya teman-teman, sudah saya screen. Nah, ini tampilan aplikasi yang saya buat. Nah, di sini ada yang dibilang ID, nama, alat, tanggal, status. Nah, border ini tadi yang saya maksud itu dari dekor yang di sini. Jadi background color putih, bordernya warna hitam. Sini, oke. Sekarang kita tes ya di beta input. Nah, jika teks kosong, maka akankah keluar ID tidak boleh kosong? Kita coba dulu ya. Nah, kita langsung lewatkan misalnya ke nama. Misalnya namanya Hidayat. Terus alat yang dipinjam apa sih? Alat yang dipinjam misalnya center, tanggal peminjaman. Kita buat nih tanggal hari ini aja ya. Tanggal 21 bulan 1 2025. Status booking. Nah, kita tekan input. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan ID tidak boleh kosong. Keluar text error, pakai show error message, request focus, maka dia balik ke di sini tadi, balik ke apanya, balik ke sini. Nah, begitu juga misalnya kita masih di ID-nya 004. Namanya kita hapus. Nah, kita input. Nah, begitu juga dengan nama. Jadi, itulah tadi fungsi dari block call show error request focus. Nah, kita coba ya. Nah, oke, sebelum lanjut, saya jelaskan lagi bloknya. Oke. Nah, kita klik ya, teman-teman. Kita input. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, itu dari mana tadi? Notif-notif tadi keluar. Ini saya jelaskan ya. Well, di sini when Firebase got value mendapat nilai. Jika value-nya tidak kosong atau nilainya sudah ada, maka keluar ID sudah terdaftar. Call show error message request focus. Nah, kita tes lagi yang tadi ya di data peminjaman yang ID-nya 004. Nah, 004. Kita input. Oh, sorry, kita isi acak aja. Usman. Alat tenda. Tenda tanggal 21/01/2025 booking. Nah, kalau kita input, nah ID sudah terdaftar. Itu yang disebut tadi kalau value-nya tidak kosong atau sudah ada data yang sebelumnya saya masukkan. Nah, jika kondisi ini sudah tidak ada atau data masih kosong, maka itu tadi yang dimasukkan ke Firebase. Store value, text ID, nama, alat, tanggal, status. Kita cek di Firebase kita ya. Nah, ini dia Adi Hidayat. Hidayat Center sekian booking. Oke. Terus di database Airtable ya. Kita refresh. Oh, tidak. Ini dah sudah ada ya. 004 Hidayat Center tanggalnya sekian, statusnya booking. Nah, itu tadi dari call air grid row. Grid row itu maksudnya membuat baris. Jadi ada di kolomnya itu ID, nama, alat, tanggal, dan status. Jadi bisa mungkin ini tidak boleh salah. Kalau salah nanti data tidak masuk ke dalam database pinjam ini teman-teman. Oke, cocok. Begitu juga dengan value-nya. Value-nya harus sesuai dengan
kolom name ya. Nah, ini fungsinya apa sih? When Firebase data change. Jadi misalnya tadi, kalau misalnya kita buat get tag, dia mau mendapat tag sama dengan text ID. Jadi saat kita input datanya, kalau misalnya belum ada data, dia langsung bersih. Jadi untuk membuat input data baru. Jadi gini, kenapa bersih? Karena dikosongkan seperti ini. Kayak teks ID-nya, teks namanya, teks tanggal, status dikosongkan agar bisa memasukkan data-data lain. Dan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan. Nah, ini seperti saya buat lagi baru ya. Kosong. Saya buat. Nah, ini Osman. Kita buat ID tadi yang belum ada 005. Nah, ini nanti kalau saya tekan input, maka dia akan kosong kembali. Disinilah dia bentuknya. Di set ID nama kosong, alat kosong, dan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita tes coba ya. Saya tekan input. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke. Untuk button input mungkin sejauh ini sudah. Sekarang button read. Jika button read diklik, maka dia akan membuka screen lain, yang dimana screen name-nya read. Kita buat contoh ya, misal kita tekan view-nya, maka dia akan keluar view. Oke. Nah, oke teman-teman, udah keluar ya. Ini udah di bagian read-nya. Jadi, nah di dalam koduler ini ada dua data. Yang pertama vertical list data dan edit data. Jadi dia ada dua. Kalau teman-teman bingung saya tunjukkan. Yang pertama ini dia keluar vertical edit data, di mana ini tampilan untuk mengedit data. Sedangkan yang tadi teman-teman lihat di layar aplikasi Android-nya, ini sudah masuk list data. Kita kasih lihat ya, vertical list data. Vertical list data kita visible. Nah, ini di bawah teman-teman. Jadi dia memakai calling tree list view dari komponen dari ekstensi. Jadi kita mendownload ekstensi baru untuk menampilkan data-data yang nanti di sini. Oke. Nah, di sini Firebase 1, Firebase 2 sama dengan yang tampilan sebelumnya. Firebase tokennya masih tetap sama. Firebase URL juga sama. Arcroot juga, Decor juga. Kenapa ada 3 Firebase-nya? Nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Oke, pertama kita tutup dulu ya, visible. Nah, saat tadi kita masuk ke tampilan read-nya, itu dia langsung masuk ke dalam tampilan list data. Kenapa begitu? Kita masuk ke dalam bloknya. Jadi, oke. Nah, di sini ketika screen read terinisialisasi, kita buat list data yang tampilan awal kita tekan read, ya seperti ini. Kita buat visible true, sedangkan edit data kita matikan false. Oke. Dan juga kita panggil calling tree list view. Jadi ini fungsinya untuk melihat data yang tadi yang sudah kita simpan. Nah, seperti ini, Suci Syahria, Utama, Teguh Adit, Hidayat, Usman. Ini data-data yang sudah tersimpan di dalam kedua database tadi. Ini database Firebase dan juga database Airtable. Oke. Yang bawahnya ini kayak call Firebase get tag list. Ini untuk menampilkan Firebase database di dalam list data tadi. Nah, ini juga dekorasi seperti yang tadi di tampilan screen pertama. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menggunakan global list untuk mendapat tag list dari value Firebase pertama dan juga initial global tag ID agar
tag ID yang tersimpan tetap kosong nanti dapatnya dari sini kata-katanya. Jadi ketika blok when Firebase dapat tag list, maka set global list yang tadi dibuat kosong dan item release itu dimasukkan dari nilai yang ada dari Firebase, sehingga Firebase mendapat value dari item. Jika item tidak ada, maka menggunakan value default-nya. Untuk blok kedua, dia untuk menangani event ketika Firebase database 1 mendapat nilai dari database berdasarkan tag tertentu. Jadi di dalam proses ini, nilai yang diperoleh akan ditambahkan ke variabel get global list. Nah, dalam bentuk daftar yang terdiri dari icon, yaitu akun PNG. Tadi yang ada apanya ya, gambar di sebelahnya. Terus value nilai dari indeks kedua berarti nama. Dan selanjutnya yang value yang pertama itu berarti ID. Nah, berarti itu tadi yang di dalam list datanya. Setelah itu, sistem juga mengatur daftar yang ditampilkan pada komponen CollinTreeList view dengan menggunakan data dari variabel global list tadi. Nah, selanjutnya kita ke blok yang Collin ini ya. Selanjutnya, when CollinTreeList view element click. Jadi, ketika diklik elemennya, pengguna mendapatkan nilai dari tag jadi ketika pengguna mengklik elemen dalam daftar, sistem akan mengambil data dari data Firebase menggunakan Firebase database 2 get value dengan tag yang diambil dari elemen daftar pada indeks ketiga. Indeks ketiga berarti ID nama alat. Oke. Dari alat. Kemudian disimpan dalam variabel global tag ID. Setelah itu, tampilan vertical list data disembunyikan dengan mengatur visible menjadi false. Sedangkan yang vertical edit data ditampilkan yang visible bernilai true. Jadi nanti saat diklik value-nya atau nilai yang tadi kita simpan datanya, jadi akan muncul ke halaman edit data tadi. Sekarang ke blok kedua yaitu when Firebase database got value. Jadi Firebase database berhasil mendapatkan nilai berdasarkan tag yang dicari. Data yang diperoleh dalam bentuk daftar data yang diperoleh dalam bentuk daftar kemudian diproses untuk mengisi berbagai komponen teks di aplikasi. Jadi kayak tadi text ID, value-nya 1, nama 2, alat 3, tanggal 4, dan statusnya 5. Nah, setelah mengatur nilai pada masing-masing komponen teks, sistem akan menonaktifkan input pada elemen-elemen tersebut dengan mengatur properti enable false. Jadi, ketika data sudah masuk, kita tidak bisa lagi mengotak-atik atau mengeditnya secara langsung. Jadi nanti dia harus ada tombol untuk diedit. Begitu. Kita ke bagian read-nya berarti sudah ya, kita sekarang ke bagian edit. Nah, di sini blok yang sudah saya buat. Jadi ketika button edit diklik, jika text ID-nya kosong, maka keluar notifikasi pilih data terlebih dahulu. Jadi misalnya data belum dicari atau tidak ada, maka kita pilih dulu data terlebih dahulu. Nah, jika button edit sama dengan edit, maksudnya kita tekan edit dulu agar dia bisa kita edit. Nah, kalau ini tadi kan enable true. Dah. Ini berarti kalau di true ini sudah bisa disimpan diedit. Sedangkan tadi di sini masih false. Jadi di bagian blok Firebase kalau belum ditekan tombol edit, nah kita tengok di ininya ya, coba kita tengok di aplikasinya. Nah, ini kalau belum kita tekan tombol edit, dia tidak akan bisa kita tekan, bagaimanapun tidak bisa. Nah, kalau kita tekan edit, nah baru kita bisa mengubah-ubahnya. Ini seperti
Inilah tadi fungsi dari true dan false tadi. Nah, button edit teks simpan. Nah, ketika button editnya tadi kita tekan, otomatis dia dalam aplikasinya akan berubah tombolnya menjadi tulisan simpan. Oke. Nah, else jika teks ID kosong, ini seperti input tadi ya, kalau misalnya kosong, dia keluar error. Kalau namanya kosong, misalnya kosong, 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 kita buat misalnya statusnya kosong. Kita kita kembali ke halaman aplikasinya. Nah, kita kosongin. Tekan simpan. Masukkan status peminjaman. Jadi tidak bisa kalau kosong ya. Kita buat selesai. Selesai. Kita skip dulu. Nah, jika sudah semua fungsi berjalan, maka database ketiga ini kita dapat yang baru. Yang terbaru dengan tag ID, text ID dan keluar show alert notifikasi dengan notisnya data berhasil diubah. Kita simpan. Selesai. Data berhasil diubah. Nah, dia kembali kosong. Kenapa bisa kosong? Jawabannya ada di blok ini. Jadi ketika Firebase dapat nilai, nah di sini dijelaskan kalau get tag tidak sama dengan global tag ID. Jadi misalnya tag tadi sebelumnya itu tidak sama dengan tag ID yang baru, maka kita buat logik baru. Jika value tidak kosong atau value-nya sudah ada, maka akan keluar ID telah terdatar dengan show error message dan request focus. Nah, oke. Jika situasi ini tidak terpenuhi, maka kita panggil Firebase clear tag. Kita hapus tag global tag ID tadi. Nah, apa sih bedanya yang atas dan bawah? Padahal bloknya sama. Perbedaannya, yang atas ini sudah terisi value-nya, sedangkan yang bawah belum terisi. Beda itu aja sih. Oke. Nah, ini kan kita ubah tadi. Kita ubah dari tag ID ini yang kita ambil dari database tadi, yaitu database Airtable dan Firebase. ID, nama, alat, gitu juga. Nah, set kan ini kosong. Kosong, kosong, kosong. Inilah tadi yang saya lihat di aplikasi setelah ditekan editnya, maka nilainya akan kosong. Begitu juga dengan text ID false. False. Itu tidak bisa ditekan lagi. Jadi dia nggak bisa diubah lagi. Nggak bisa ditekan-tekan lagi. Kosong gitu. Dan button editnya balik ke edit. Tadi notifikasi keluar yang berubah. Keluar ya data berhasil diubah. Yang bawah ini sama dengan atas, cuman yang di atas ini dia belum ada datanya. Oke, kita masuk ke ini ya, button terakhir yaitu button delete. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama itu delete dan notifikasi itu apanya. Jadi ketika if is empty text ID-nya berarti ID-nya masih kosong. Jadi kita pilih dulu data. Nah, jika datanya sudah ada, maka akan keluar show choose dialog. Jadi misalnya kita kembali ya ke aplikasi. Nah, ini kita kembali. Sabar ya. Dari sini aja. Nah, ini tadi pilih data terlebih dahulu karena dia tadi tidak ada datanya ya. Pilih data terlebih dahulu. Sabar ya teman-teman, ini agak nge-lag. Jadi
Misalnya data sudah terisi, maka akan keluar muncul notifikasi yakin hapus data, pesan ya tidak ada atau cancelable false. Jadi kita matikan cancelable. Jadi ini udah pasti kalau ingin hapus betul-betul hapus. Kita coba di aplikasi. Misalnya kita pilih Hidayat, Teguh Adit aja ya. Nah, jika kita tekan delete, keluar notifikasi pesan yakin hapus data tidak dan ya. Nah, itu dari blok ini. Yakin hapus data, pesannya tidak. Nah, jika kita pilih ya, oke, dari sini ya. Nah, when notif after choosing, jika kita memilih ya, maka tag ID atau data yang dari Firebase tadi akan terhapus. Begitu juga dengan recruit, maka tadi akan terhapus. Dan set text ID nama alat tanggal status dibuat kosong kembali. Kosong dan tidak bisa false. Enable false, 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 false. Itu tidak bisa di kotak atik lagi. Dan keluar muncul notif show alert data berhasil dihapus. Kita tes dulu ya. Kita tekan ya. Dah, data berhasil dihapus. Tidak bisa kita tekan-tekan lagi. Tidak bisa. Oke, kita kembali ya. Oh iya, yang untuk editnya tadi belum ya, sebelum saya jelaskan. Oh, kita kembali lagi. Sorry, dari sini. Kadang dia agak-agak nge-lag. Nah, kita kembali ke halaman data peminjaman. Agak ini ya teman-teman. Nah, sudah masuk. Kita balik ke view. Oh iya, data tadi sudah terhapus ya teman-teman di ini. Usman, yang Adi apa tadi? Sudah terhapus yang 003 dipinjam juga sudah terhapus. Oke, yang edit sekarang kita mau tes yang edit dulu ya. Kita bikin Usman. Nah, kita edit Usman Bukhari. Bukhari. Alatnya tenda 6 orang. Statusnya kita buat selesai. Kita simpan. Oke, kita lihat di Firebase. Nah, maka terubah. Usman Bukhari tanda 6 orang selesai dan juga di sini. Kita refresh dulu. Biasa kalau di Airtable ini agak lama dia refreshnya. Nah, kita tunggu saja. Hmm, hmm, hmm. Seperti biasa kalau di Airtable ini kadang dia datanya lama terubah ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Kita keluar dulu. Oke lah teman-teman, nanti kalau sudah apa saya kasih tahu. Oke, untuk blok ini, jadi ketika screen read kembali, maka kita buat edit data itu dari true, misalnya true, itu tampilannya seperti ini. Nah, kita set kembali dia menjadi list datanya yang apa terbuka. Dan jika kondisi ini sudah sudah selesai maka keluar close screen atau kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf.
Saya memohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.